benar-benar untuk membaca mukjizat terbesar yaitu Al-Quran hendak memuliakan baginda Muhammad. Mulai awal sampai akhir itu memuliakan baginda Muhammad aja berarti dalam Al-Quran. Berkumpulan nang kayak ini kada lain hendak memuliakan baginda Muhammad. Kita memuliakan ahlu baitin Nabi Muhammad karena hendak Allah hendak menampakkan keistimewaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah masya Allah, orangnya cintanya luar biasa lawan baginda Muhammad, karena disambung oleh Guru Fahri insyaallah manakib beliau, dan kita selajur juga mahauli Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur. Mereka berataan kada lain berkat percikan daripada berkahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Allah, kita bahagia nang kayak ini bahagia mengingat Allah, bahagia memuji Sayyidina Muhammad, bahagia mendengarkan manakib orang yang dicintai oleh baginda Muhammad. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Dan yang hadir berataan ulun ucapkan terima kasih wabil khusus yang berkhidmah, mungkin mereka 3 hari sebelum acara ini karena perdana dan gak ada tahu cagaran banyak kayak ini mati ulun tadi separuh-paruh aja orangnya tahu cukup juga kagak panitia tuh kena makanannya gak ada tahu. Yang mudah-mudahan berkah aja insyaallah, dan mudah-mudahan dibalas oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang ulun sampaikan. Kita di sini menyambut kemuliaannya baginda Muhammad, mudah-mudahan mulia. Kita menyambut keberkahan baginda Muhammad, mudah-mudahan berberkah. Kita menyambut kebahagiaan yang bersambung kebahagiaannya lawan bahagia baginda Muhammad. Jangannya Sayyidina Muhammad jar guru kita Habib Umar namanya melihat acara-acara nangka ini nak ada kasidin himong, apalagi yang kita adakan ini haul bini sidin, ibu kita Sayyidah Khadijah. Pasti baginda Muhammad itu hatinya senang. Amunnya hati baginda Muhammad itu senang, kumpulakan bahagia Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahagia orang berataan mulai Nabi Adam tuh sampai hari kiamat. Kebahagiaannya itu berupa apa aja, kada sampai hari kiamat aja kebahagiaan kena yang terus menerus sampai hari kiamat, sampai ke dalam syurga. Jar guru kita kada sebanding dengan 1 kali bahagianya hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berataan kebahagiaan berkat baginda Muhammad. Mungkin itu aja yang kalau sampaikan. Terserah Guru Fahri hendak panjang, terserah sidin, amunnya hendak handap terserah juga. Jadi kita sarahkan lawan sidin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para dzurriyyah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah mazhar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang memuliakan beliau sama artinya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mana yang menghinakan salah satu daripada zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama halnya dia sedang menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu adalah bukti kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus yang berhadir di tempat kita ini, yaitu
Al-Habib Nuh Mbah Hashim, dan juga Al-Habib Hasan Al-Attas, dan juga Habib Ahmad Al-Haddar, dan Habib-Habib yang lainnya atau syarif atau syarifah yang berhadir di sini. Mudah-mudahan mereka semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada mereka dari detik, dari jam, hari, kemudian bulan dan tahun selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan, kita hormati para guru-guru agama, lebih khusus akhi Nabilah Al-Ustaz Saifur Rahman, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus membimbing kita, bisa terus melajari kita untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk terus bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhi Nabilah Ustaz Abdurrahman Siddiq, beliau juga dulunya bersama kita waktu sekolah di Tarim. Mudah-mudahan juga beliau dipanjangkan umur, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dengarkan perkataan Ustaz Saifur Rahman, singkat tapi luar biasa. Itu adalah inti daripada semuanya, inti daripada, bahkan inti daripada manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kata beliau, semua orang-orang yang mulia itu pasti ada kaitan dan hubungannya dengan orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, hai Muhammad, sungguh kami angkat sebutan engkau. Bukan hanya sebutan Rasulullah yang diangkat, tapi kedudukan Rasulullah pun juga terangkat. Bukan hanya cuma sampai di situ, bahkan orang yang umpat jua ada nisbah, umpat jua ada hubungan lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inya umpat jua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bilanya ada hubungan sudah, kita cari hubungan tuh jalur dari mana, tinggal kita yang mencari. Jalurnya dari mana kita supaya ada hubungan lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Sayyidah Khadijah Al-Kubra menjadi orang yang mulia, menjadi pimpinan ahli surga, pimpinan para perempuan, di antaranya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Sayyidah Khadijah sidin masih waktu di dunia, dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasanya sudah diolahkan, dipersiapkan mahligai di dalam surga, sedangkan sidin masih ada di dunia. Nah, disuruh malaikat Jibril mengkhabarkan kepada Sayyidah Khadijah, hai malaikat Jibril, kata Allah Ta'ala, kabarkan lawan Sayyidah Khadijah bahwasanya surga sudah siap untuknya. Kemudian kabarkan kepada Sayyidah Khadijah, hai malaikat Jibril, salam dariku, jar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa beliau mendapatkan itu? Mendapatkan surga sidin masih di dunia, kemudian sidin mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya hanya sebuting sekalinya hubungan yang erat, hubungan yang kuat lawan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat hubungannya, maka makin tinggilah pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu selain pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertutup, kada ada jalan. Kada ada jalan. Kita hendak menuju Allah Subhanahu wa taala selain daripada jalan Rasulullah, atau selain daripada kita mengumpati atau bersandar atau ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada itu kedada kemana aja mencari kedada. Dan kita cari semua pintu hanya ada di situ, di mana-mana aja.
entah di kita, di tempat kita di sini di Indonesia, semua pintu yang ada hanya lewat Rasulullah, entah dari Hadramaut, semua mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini alhamdulillah kita mengambil insyaallah hikmah yang ada di manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan kita kaum menirunya. Mudah-mudahan. Artinya Sidin ini bujur aja bebinian, cuman sifatnya itu, gawiannya itu masih kawa digawi bebuhan lakian. Artinya cerita Sidin ini bukan yang harus meniru itu bebinian aja, ada. Laki-laki pun bisa meniru. Karena yang ditiru itu sifat gawiannya. Nah, bukan jenisnya, bukan. Gawiannya Sidin itulah yang pantas, yang patut untuk kita tiru. Nah, kenapa kita mau meniru beliau? Karena supaya kita bisa juga, supaya kita ada juga hubungannya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah perempuan yang dikenal dengan sahibatu aglin, orang yang cerdas. Kemudian beliau adalah orang yang mulia nasab keturunannya, karena Sidin keturunan bangsa Quraisy. Bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qusay. Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ketemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qusay itu. Kayaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidin ini seketurunan bangsa Quraisy, sama sebangsa Quraisy. Yang mana Qusay itu dulunya beliau inilah yang mengumpulkan kabilah. Asalnya orang-orang Quraisy itu dulunya berpisah-pisah. Ada yang di gunung sana, ada yang pegunungan sini. Kada bahasa kitanya ini kada satu komplek, kada sekomplekan kada. Nah, akhirnya pikiran dari kainya Rasulullah yang bernama Qusay ini, dan juga kainya Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha yang bernama Qusay ini, Sidin mempunyai pikiran supaya semua Bani Quraisy, orang-orang kaum Quraisy itu terkumpul di satu komplek. Akhirnya yang di gunung-gunung yang semuaan itu dikiawi Sidin, dipanggil Sidin pandiri, Sidin musyawarahi supaya kau berkumpul di tempat itu. Sehingga orang-orang Quraisy di zaman itu berdekatan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Nah, akhirnya terkumpullah orang-orang Quraisy menjaga nasab Sidin, yaitu Qusay itu. Sehingga terjagalah nasab bangsa Quraisy waktu itu di zaman itu dengan adanya Qusay ini. Nah, sama halnya kita yang di zaman kita ini kan ada orang-orang yang menjaga-jaga nasab kayak Robitah Alawiyah gitu. Nah, ada Robitah Alawiyah. Nah, mereka itu menjaga nasab. Dulunya yang pertama menjaga keturunan itu ya Qusay ini. Kayaknya Sayyidah Khadijah dan juga kayaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jangan terpecah belah nasab bangsa Quraisy, Sidin kumpulkan. Terkenal orangnya dengan banyak hartanya. Nah, kemudian terkenal orangnya Sayyidah Khadijah dengan tajir, pedagang yang hebat luar biasa, dengan akal Sidin, sehingga Sidin berbisnis lancar bisnisnya dan maju bisnis Sidin waktu itu. Kemudian Sidin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini, beliau mengirim para laki-laki, mengirim bahasa kita ini mengambil upah. Orang-orang mengambil upah, Sidin julungi barangnya, barang-barang dagangan Sidin julung lawan orang yang membawakan. Biasanya dibawa ke negeri Syam ke Suriah. Dari Mekah sana dibawa ke negeri Syam atau Suriah. Nah, setelah berapa lama Sidin mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kan anum daripada Sayyidah Khadijah sekitar 15 tahun anumnya gitu. Jadi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha setelah Sidin sudah banyak ambil upah, mengupahkan lawan orang-orang lain, Sidin ternyata mendengar cerita kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota waktu itu, di kota Mekah, terdengar yang namanya Muhammad bin Abdullah yang digelar dengan Al-Amin. Nah, digelar dengan Al-Amin artinya orang yang
terpercaya, orang yang kada pernah berkhianat atau kada pernah berdusta. Akhirnya beliau ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha hendak mengupahakan jualan sidin tadi supaya ujungnya lebih banyak. Dan sebelumnya sidin ini sudah ada mendengar dari sepupu sidin. Sidin ada bisa sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal, itu ahli kitab, ahli orangnya, ahli aharat, dan tahu bahwasanya disebutkan di kitab-kitab itu ada nanti di kalangan Quraisy nabi akhir zaman yang diutus. Dan ternyata Sayyidah Khadijah sudah melihat ada tanda-tandanya sedikit sudah ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubung sidin juga pembisnis jualan, jadi langsung sidin panggillah Rasulullah supaya hendak membawa dagangan sidin tadi. Sidin tawarkan kepada Rasulullah. Akhirnya ditawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah menerima tawaran waktu itu dan pergilah Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Nah, waktu itu beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengutus budak beliau, anak buah sidin yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki. Maisarah ngaran laki-laki. Cuman yang ada apa lah? Ada yang bengaran binian, bengaran Maisarah, yang ada apa juga. Ini supaya tahu aja kita kada ada salahnya lah. Mengarani anak Maisarah yang bebinian, kita namai Maisarah kada ada salahnya. Cuman supaya tahu aja, artinya Maisarah itu dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu nama laki-laki. Nah, tujuan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ketika mengirim Maisarah supaya mengawani, sidin beri tugas yang khusus. Apa tugasnya? Jadi sidin ika melihati kelakuan Muhammad bin Abdullah ini dalam perjalanan. Lihati kelakuannya, lihati apa yang terjadi. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Berjalanlah Rasulullah membawa dagangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra bersama Maisarah. Ternyata di perjalanan Maisarah melihat tatkala Rasulullah berjalan menuju Syam itu, sidin melihat bahwasanya ada awan yang mengumpati di atas. Nah, ketika sidin berjalan, awan ada di atas dan Rasulullah lawan Maisarahnya, lawan dagangannya yang dibawa kada kena kepanasan, kada panas. Orang-orang yang selain daripada Rasulullah dan Maisarah dan dagangannya itu kena panas waktu panas. Nah, dilihat ternyata sekalinya ada awan yang umpati mulai atas, menggiringi mulai tulak sampai bulik. Ada pemarahan aja kada sampai pembulikan PP. Awannya PP mau mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, itu yang dinamakan irhasad. Irhasad ini adalah sesuatu yang khawarikul adah, menyalahi adat sebelum dijadikan nubuah. Nah, habis itu di tengah perjalanan berhentilah Rasulullah di sajarah, ada namanya dinamakan sajarah nubuah. Duduklah Rasulullah di situ. Sejarah itu beristirahat, uyuh juga sidin dalam perjalanan. Uyuh sidin perlu istirahat. Duduk beliau di bawah pohon sajaratun nubuah itu namanya. Ternyata pas sidin duduk, Maisarah memperhatikan pulang. Sidin perhatikan sekalinya daun-daun pohon yang sidin duduki itu di atas itu berabutan, berbondong-bondong, bahancapan. Kemana bahancapan? Menuju ke atas kepala Rasulullah supaya jangan kena panas. Daun, daun bahancap-hancapan untuk melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saking banyaknya daun tadi, terkumpullah daun itu sehingga ada di atas kepala Rasulullah, sehingga sidin kada ada merasa panas waktu itu. Setelah selesai istirahat, berjalanlah sidin. Kata Maisarah, tidaklah aku lihat batu-batu kerikil yang dijajak Rasulullah kecuali berubah menjadi kayak habu, kayak pasir. Jadi tiap-tiap batu kerikil yang halus tuh dijajak Rasulullah, maka berubah yang kayak pasir. Artinya ada sakit bilanya dijajak, gitu lah. Nah, ini dia pun menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Kita biasanya menyebatu tuh, menyebatu yang halus-halus itu kita jajak, sakit kita, sakit. Cuman mennya yang kayak pasir atau kayak habu kita jajak ada merasa sakit.
Itu ujar Maisarah, tatkala aku lihat Rasulullah tidaklah meletakkan kakinya di batu-batu kecil itu kecuali berubah menjadi pasir atau seperti debu. Irhasad yang dilihat langsung mata kepalanya oleh Maisarah. Akhirnya berdaganglah baginda Rasulullah SAW. Kemudian dalam perdagangan itu beliau memperoleh ujungan 2 kali lipat daripada orang-orang yang lainnya. 2 kali lipat. Kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mengirim orang-orang lain, itu ujungannya ada, berujung juga sih dia. Cuman ketika Rasulullah ada ujungannya 2 kali lipat. Akhirnya bulik. Setelah bulik, langsunglah Sayyidah Khadijah menanyakan kepada Maisarah, apa yang engkau lihat? Sayyidah Khadijah Al-Kubra tatkala mengirim Rasulullah untuk berdagang ke negeri Syam itu, Sidin kadang mengharap untung, kadang. Bukan untung yang Sidin cari, bukan. Karena keuntungan Sidin banyak, hartanya sudah Sayyidah Khadijah Al-Kubra kada, tapi memerlukan benar harta Sidin. Bukan itu yang Sidin maksud. Cuma yang Sidin maksud itu adalah kejadian-kejadian yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Sidin cari, yang supaya dikhabarkan bujur-bujur lawan Sidin. Akhirnya bulik, sudah dikhabarkan lawan Maisarah, di perjalanan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah Sayyidah Khadijah Al-Kubra mendengar itu, Sidin kisahkan kepada keluarga Sidin yang ahli kitab juga, Warakah bin Nawfal. Akhirnya ujar Sidin, kalaunya benar seperti itu, ketahuilah bahwasanya ini orang adalah nabi akhir zaman. Setelah mendengar seperti itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra alamat-alamat yang sedikit, maka dalam satu riwayat datanglah Sidin menawarkan diri Sidin. Sidin seorang lah, Sidin seorang. Dalam satu riwayat Sidin seorang menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa ujar Sidin? Ujar Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyebut kepada Rasulullah, ya benar ammi. Kadang nyambat ngaran, ya benar ammi. Hai anak pamanku, kan Sidin bersepupuan dari Kai, sepupu jauh. Dari Kai itu sepupu berapa? Entah 4 kali atau 5 kali. Ya benar ammi, hai anak pamanku. Ujar Sidin, ini gad ragib tu fika. Aku sesungguhnya aku gad sungguh bujur-bujur, ini kada bermain-main lah. Kada main-main, kada zaman kita ini kada. Ini gad ragib tu fika. Sungguh aku jatuh cinta lawan ikam. Ragib tu fika. Aku jatuh cinta lawan ikam. Jadi kenapa? Apakah ini dinamakan haya malu seorang perempuan? Bukan. Ini dinamakan hayaun mahmudun, malu yang terpuji. Jadi ada yang sopan itu yang harus kita lawan. Bilanya kebaikan, kita sopan menggawinya, harus digawi itu baik. Karena di situ namanya haya mahmud, haya yang terpuji, sopan yang terpuji. Kan banyak kita bisa aja jadi imam, kada hakun jadi imam, mereka kata kada dan lagi yang bisa jadi, kada hendak jadi imam. Kenapa? Takut ini sopan. Nah, dia tidak mau jadi imam itu namanya haya mazmum, haya yang tercela itu. Cuman kalau kita hujum, maju, kemaluan kita lawan, kita sopan tapi kita lawan untuk kebaikan. Nah, itu namanya haya mahmud. Sopan atau malu yang terpuji. Nah, inilah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Sidin menawarkan diri Sidin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah Sidin gad pulang, gad. Artinya Sidin bujur-bujur. Nah, ini orang-orang ada pernah Sidin, ayo kita kita jalani dulu beberapa bulan, berapa reda itulah. Itu kita aja. Ini kisah cinta yang luar biasa kalau kita dalami, cerita cinta baginda Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Itu luar biasa. Yang perlu kita teladani. Yang perlu orang-orang jatuh cinta itu meneladani mereka-mereka. Kalau hendak ya pada bujur-bujur, jangan dulu karena kita jalani seminggu, 2 minggu. Karena bilanya akur, bilanya bagus, hanya kita teruskan ke jenjang pernikahan atau yang lainnya. Kada seperti itu. Artinya bilanya bujur hendak sudah, bilanya kada. Kayak itu aja sudah. Nah, yang ajibnya, yang menariknya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menyebutkan beberapa alasan kenapa aku cinta lawan ikam nih. Sidin sebutkan alasannya. Berapa alasan? Satu yang pertama ujar Sidin,
ligarabatika, karena kita ini ada garabah dari kaki, atau ini bahasa fikihnya sekufu, satu kedudukan. Ligarabatika wa wasatika fi qaumik, dan engkau mulia di kaum engkau. Artinya bahwasanya engkau dan aku ini sejajar. Itulah yang buat aku jatuh cinta. Kata Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sekufu artinya menyesuaikan profesi kamu. Nah, kondisi kita kan itu nah, modelnya ibarat bebuhan pejabat gitu. Nah, itu namanya sekufu, kupu yang dicari. Ibarat bebuhan habaib lawan caribah. Itu kan kupu mereka. Nah, kita orang Jaba lawan yang Jaba juga, yang bukan habib, yang bukan syaribah, maka sama-sama itu juga. Nah, itu namanya kupu. Orang bukan habib kemudian bersanding dengan syaribah, maka itu lain kupu namanya, bukan sejajar, bukan sederajat mereka. Nah, jadi alasan itu yang pertama. Karena kita ini ringkas katanya kita sepupu. Kemudian apa lagi? Jasidin wa amanatika wa husni khuluqika. Karena engkau ini orangnya amanah, bujur-bujur. Artinya ujungan yang 2 kali lipat tadi. Karena Sidin buktikan seorang ujungan yang 2 kali lipat dasar ikam menjulung. Ada ikam buat ke kantong ada. Nah, kalau bang andai kata ujungan banyak aja, artinya kada tahu juga. Sayyidah Khadijah ada seperti itu, tetap dijulung Sidin, semua ujungan tetap diberikan kepada Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Wa amanatik, karena amanah engkau, 2 buting alasan. Apalagi wa husni khuluqik, dan bagusnya akhlak engkau. Alasan yang ketiga. Kenapa aku cinta lawan ikam hai Muhammad? Karena akhlak ikam itu nah bagus. Adakah lagi yang kayak ini bebinian atau lakian? Lakian sama aja juga kan? Sama aja juga cari bebinian yang seperti itu. Wa husni khuluqi. Aku cinta lawan ikam karena akhlak ikam ini nah bagus. Nah, langka mencari gitulah. Ngalir ini. Ngalir. Kebanyakannya karena bungasnya, karena gagahnya, karena cantiknya. Itu kebanyakan. Tapi sudah Khadijah al-Kubra kada. Jazidin wa husni khuluqika. Nah, habis itu apa lagi? Alasan Sidin yang keempat. Ujar Sidin wa sidqi haditsika. Karena engkau ini apabila berbicara benar, engkau kada pernah berdusta. 4 alasan yang Sayyidah Khadijah al-Kubra pilih yang membuat Sidin jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin kata menyambat li jamalika, karena ikam ini bungas hai Rasulullah, padahal paling bungas di zaman itu kada ada yang melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidah Khadijah al-Kubra sambat, kada. Kenapa? Itu bagi Sidin, bagi orang yang berakal, ketampanan itu di nomor berapa kan? Yang penting akhlaknya dulu nomor 1 kan. Nah, itu perlu juga, cuman ya kada perlu tambah benar. Makanya kada Sidin sambat. Ada Sidin sambat, kada beliau sambat. Apakan lagi Sidin hendak mencari harta, kada ada. Karena Rasulullah di zaman itu kan Sidin cuma ambil upah, artinya Sidin kada ada harta waktu di zaman itu. Kada ada. Sedangkan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha kada menyambat karena engkau sugih, karena engkau gagah. Nah, ini kalau kita disuruh mencari calon yang bujang-bujang atau yang kalau hendak disuruh mencari calon ini, yang diajarkan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Apa? Sidin sambat sekupu, kemudian intinya bagusnya akhlak. Itu aja. 2 buting Sidin yang membuat aku jatuh cinta kepada engkau ini hai Muhammad. Wani Sidin lah bujur-bujur Sidin, karena bujur-bujur hendak Sidin kepada. Karena bujur-bujur hendak lupa pada. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah al-Kubra menawarkan dirinya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kada langsung menerima, kada. Orang cerdas biasanya kada langsung gerasak gerusuk, kada.
Pas nih nah ya orangnya sugih ya orangnya aku pas kada berduit ini orangnya sugih orangnya bunga saja ini pas ini langsung aku terima aja oke. Apabila kita artinya gerasa gerusuk kada itu yang gerasa gerusuk tuh menunjukkan orangnya berarti kecerdasannya belum kurang akhirnya aja sidin hadangi dulu sidin bermusyawarah. Nah itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran wasyawirhum fil amr. Semua perkara itu harus terbangun dengan musyawarah. Di sini aku bermusyawarah dulu lawan paman, lawan keluargaku. Belum musyawarah sini. Ya, setelah Sayyidah Khadijah Al-Kubra menawarkan dirinya. Setelah selesai penawaran sidin bermusyawarah, kemudian keluarga sidin setuju, Rasulullah setuju, barulah datang keluarga Rasulullah untuk langsung melamar Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kalau sudah ada kesepakatan daripada dua keluarga, sudah jangan tunggu apa-apa lagi, sudah melamar. Makanya ujar Rasulullah SAW, kalau ada yang melamar anak kalian, idza atakum man tardawna dinahu fazawwijuh. Munnya sudah ada orang yang datang melamar anak kalian, yang mana orang tersebut agamanya bagus, artinya ya sembahyang 5 waktunya jaganya, sembahyang aja orangnya. Ke majelis sebenarnya hadir apa aja Rasulullah fazawijuh, terima lamarannya jar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang perlu kita perhatikan di zaman wah ini, karena di zaman kita wah ini banyak memandang kepada materi, kita banyak memandang kepada orangnya sugih kada, khususnya yang orang tua biasanya orang tuanya, karena orang tuanya aku yang lebih tahu di kehidupan ini daripada ikam. Aku sudah sakit, maka jangan sampai kesakitan tuh lawan nikam. Jadi orang tuanya. Ini kalimatul haqqin uridu bihal batil. Dia menyampaikan itu benar, tapi hasilnya kena kada benar. Hasilnya kada bujur. Nah, makanya ada perkataan, kalau kita menikahkan anak perempuan kita kepada orang yang agamanya bagus, in ahabbaha, kalau orang tadi mencintainya, maka dia akan memuliakan perempuan anak kita perempuan itu. Kalau dia tidak cinta lagi lawan anak kita, nih kita bisa anak bebinian, ada yang lakian melamarnya kita kawinkan, cuman gara-garanya bagus agamanya, kan kelawas-lawasan bisa juga ampih cintanya bisa pertama aja setahun 2 tahun 3 tahun oke lah cinta benar. Sudah belawas kan berkurang. Makanya kalaunya dia kada cinta lagi dengan anak kalian perempuan itu lakinya, tapi dia bagus agamanya, maka dia tidak akan menyakitinya. Kalau orang yang kada bagus agamanya, terus dia kada cinta lagi lawan perempuan, lawan istrinya, maka hadang, tunggu nanti bisa disiksanya, bisa diapainya, karenanya kada cinta lagi sudah. Cuman punya orang bagus agamanya, ada temengnya, paling kada disakitinya. Nah itu yang apa namanya, yang penting kita memilih seperti itu. Sehingga seperti itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu sudah terjadilah lamarannya antara keluarga Rasulullah dan keluarga Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Setelah lamar itu dan terjadilah perkawinan antara mereka berdua. Nah di situ pun para ulama mengambil bahwasanya dianjurkan para orang tua yang memiliki anak perempuannya, dianjurkan dia menawarkan anak perempuannya kepada orang yang bagus agamanya. Nah disebutkan di Riyadhus Shalihin ada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anha, beliau menawarkan anak Sidin kepada Sayyidina Utsman. Kawan Sidin, ujar Sayyidina Umar, hai Sayyidina Utsman, aku ada anak perempuanku, tolong bang nikahyakan. Sidin menawarkan kepada orang yang bagus agamanya. Ada zaman kita nih, ya Allah kasihan bukan pesantren, ngalih benar anak begini. Lamar situ kemari kada diterima orang. Jauh hendak ditawari orang, menawarkan diri seorang aja kada terima orang. Sudah ada usahanya. Jadi, apa yang menjamin kehidupan ikam? Padahal mun ditakuni tahu aja bisa. Rezeki itu siapa yang menjaminnya? Kau jawab. Katanya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Imbah anak dilamar bebuhan pesantren kada mau.
Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencontohkan lawan kita, Sayyidah Khadijah mencontohkan lawan kita, menawarkan dirinya langsung kepada Rasul. Sayyidina Umar mencontohkan kepada kita, menawarkan anak Sidin kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar setelah Sayyidina Utsman, ujar Sayyidina Utsman apa menjawab? Ujar Sayyidina Utsman, ma badali an atazawwaja Sidin. Hari-hari ini aku masih belum hendak kawin. Jadi Sayyidina Utsman. Sidin menolaknya lemah benar. Hari-hari ini, bulan-bulan ini rasa ada hendak kawin jadi Sayyidina Utsman. Akhirnya ujar Sayyidina Umar, sudah hebat ya. Berjalan pulang Sidin. Sidin tawarkan pulang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kawan Sidin seorang. Sidin tawarkan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku ada bisa anak. Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah. Waktu itu suami Sidin meninggal, balu. Sayyidah Hafsah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Sayyidah Hafsah, suaminya kerja. Aku minta ikam menikahnya. Akhirnya ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kada menjawab apa-apa. Berdiam Sidin. Berdiam aja. Ujar Sayyidina Umar, ujar Sayyidina Umar sangat sarik marah aku. Sarik lawan Sayyidina Abu Bakar Siddiq melebihi kesarikanku kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menolak, aku biasa aja. Menolak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdiam, menolak kada, menerima kada. Di situ aku sarik banget itu. Akhirnya ringkas cerita, Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha ternyata dinikahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Sayyidina Abu Bakar berkisah lawan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mungkin barangkali ikam waktu menawarkan anak ikam Sayyidah Hafsah itu kepadaku, mungkin ikam sarik marah. Sayyidina Abu Bakar tahu jalan setan yang paling tajam, yang paling cepat antara persahabatan untuk merusaknya itu saling benci-membenci. Tahu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya supaya Sidin menghilangkan dari rasa kebencian itu, Sidin terangkan lawan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sidin, aku jadi berdiam itu kenapa? Jadi Sidin, karena aku pernah mendengar Rasulullah menyebut nama anak engkau itu. Aku paham di Sidin bahwasanya Rasulullah mengisyaratkan Sidin hendak pacangan menikahi Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Jadi intinya itu tadi. Intinya menawarkan anak perempuannya terhadap orang-orang yang bagus akhlaknya, terhadap orang-orang yang bagus agamanya. Itu kalau kita hendak mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah terjadi pernikahan itu, maka Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, beliau menyerahkan semua hartanya, beliau memperjuangkan dan dirinya diperjuangkan semua untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sidin ini seluruh daripada manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha itu bisa kita simpulkan ada berapa satu kalimat ya. Kenapa Sidin bisa mencapai magam yang tinggi seperti itu? Kenapa? Li'annaha badzalat anfusaha wa amwalaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sidin pangkatnya tinggi, dapat salam dari Allah, dapat surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya sebuting, karena mengorbankan jiwa dan hartanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Orang yang mengikuti jejak langkahnya Sidin maka mendapatkan juga kemuliaan. Orang yang mengikuti jejak langkahnya beliau maka mendapatkan juga keistimewaan seperti itu. Nah, di zaman kita ini kita hendak mengeluarkan harta dan diri kita kemana? Tidak lain dan tidak bukan kepada pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berdakwah, mendakwahkan untuk mengajak mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita korbankan harta kita untuk mereka-mereka itu, diri kita untuk mereka-mereka, maka kita pun juga akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan keistimewaan. Intinya itu di dalam manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra itu. Kenapa Sidin mulia? Karena Sidin menyerahkan hartanya dan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan alasan kenapa Sidin sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Sidin, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan kenapa alasannya Sidin cinta benar lawan Nabi. Karena setelah Sidin meninggal itu Rasulullah menyebut terus nama Sayyidah Khadijah. Sidin ingat terus dalam kenangan, kada pernah hilang. Sayyidah Khadijah orangnya kededa, jasadnya kededa, tapi ada di dalam hati Rasulullah SAW. Ada di dalam pikiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Sidin menyembelih onta, menyembelih kambing, karena beberapa potong untuk ini julunglah lawan keluarganya Sayyidah Khadijah. Nah ini kirim makan lawan keluarga Sayyidah Khadijah. Nah ini bawa kita ke situ. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sidin pas mendengar seperti itu, Rasulullah menyambat-nyambat terus lawan Sayyidah Khadijah. Sedangkan Sidin sudah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu yang ada wadah bebinian. Ini kada kau dihilangkan. Cemburu yang ada wadah bebinian itu kada kau dihilangkan. Dasar ada itu tabiat sudah. Jadi kada kawan juga kita mengaras-ngarasi. Kada kawannya sudah kayak itulah. Sudah. Tabiatnya seperti itu. Ujar Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada perempuan yang lain melebihi Sayyidah Khadijah. Orang yang paling aku cemburu itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Padahal Sidin aku kada pernah melihatnya, kada pernah. Karena Sidin meninggal, Sayyidah Aisyah masih belum lahir. Jadi aku kada pernah bertemu lawan orangnya. Cuman yang paling aku cemburui itu. Kenapa? Karena dia sangatlah menyambat. Karena Rasulullah sangat sering menyebut nama Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Akhirnya pada suatu hari ujar Sidin, karena girah, karena kecemburuan yang ada di dalam diriku, pada suatu hari Rasulullah menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah, kemudian aku sebut di depan Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, pian ini kenapa gerang? Segitu ya, pian ini kenapa gerang menyambat? Ngaran Sayyidah Khadijah terus, kenapa gerang? Pian mengingatkan terus, kadang-kadang pian melupakannya. Sungguh itu kenangan yang telah lalu. Itu perempuan yang sudah tua, itu perempuan yang sudah tiada. Sungguh di hadapanmu sudah Allah Ta'ala ganti dengan perempuan yang lebih cantik, dengan perempuan yang lebih muda. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu keluarlah akhirnya Rasulullah menyambat. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, ujar Sidin, ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak pernah Allah Ta'ala menggantikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra melebihi daripadanya. Semua perempuan ujar Rasulullah kada pernah melebihi daripada Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kenapa? Sidin sebutkan beberapa alasan. Ujar Rasulullah, manusia kafir lawan aku kada beriman, dia sudah beriman berdahulu. Waktu itu kaumku kada pernah membantu aku untuk menyebarkan Islam, dia sudah orang yang pertama membantu aku. Waktu itu orang menjauhi aku, dia orang yang pertama mendekati aku. Dia orang yang pertama menolong aku, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya berkesan. Orang yang pertama ini berkesan. Orang yang pertama luar biasa. Makanya kalau nyakawa kita itu jadi orang yang pertama, membantu-bantu yang berdakwah-dakwah. Berkesan benar dalam hati orang yang pertama ini berkesan. Nah makanya ini majelis-majelis ini alhamdulillah, majelis Al-Fiqh Fiddin yang dipimpin oleh guru kita Muhammad Syabur Rahman. Ini pian-pian yang berdahulu membantu nih. Itu sangat berkesan di dalam hati beliau. Sangat berkesan. Mulai pertama membangun ini, kan ini asalnya kededa ya kan? Kededa. Lalulah dimulai dimulai pembangunan sudah terbangun. Itu tahu aja, Sidin tahu aja siapa-siapa orang-orang yang berdahulu membantu itu. Maka beda dengan orang-orang yang akan datang. Beda kesannya dengan orang-orang yang akan datang. Ini orang-orang yang mengorbankan hartanya, yang menyumbang di sini. Kemudian ada juga orang-orang mengorbankan dirinya. Entah membantu ini, membantu pikirannya, membantu apa semuanya. Nah, itu beda nantinya dengan orang-orang yang akan datang. Sampai-sampai sebutkan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu itu lebih mulia mereka. Tapi ada lagi orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya itu mulia juga. Cuman nggak sampai derajatnya kepada orang-orang yang telah terdahulu.
Sebutkan alasan baginda Nabi Muhammad SAW, karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang-orang yang terdahulu membantu aku, yang terdahulu mendekatiku, yang terdahulu orang-orang menjauhiku, dia dekat kepadaku. Nabi kita Muhammad SAW, makanya guru kita beliau kan pernah ditanya juga kenapa artinya orang-orang yang terdahulu itu lebih hebat. Kenapa? Li'annahum ta'ibu ma'ana, karena mereka itu dulunya dia bersusah payah lawan kami. Siapa ya? Ini haulan Guru Juhdi gitulah. Guru Juhdi lihati orang-orang termasuk orang-orang yang terdahulu juga lawan guru sekumpul. Sidin mengolahkan kopi. Beda orang-orang mencintai yang terdahulu lawan datang yang bedudi. Beda. Makanya haulan Sidin di mana-mana ada orang Guru Juhdi mengambil percikan daripada guru sekumpul, karena Sidin termasuk orang-orang yang terdahulu. Dari murid Sidin, dari yang berkhidmat lawan Sidin. Jadi amunnya kawah. Jadi kita juga orang-orang yang terdahulu membantu gerakan dakwah. Di mana aja. Jadi masuk kita di situ supaya kita itu ada berkesan. Bagi yang kata kawah, yang kan sudah, karena Allah Ta'ala sudah memilih ini dan itu dan sebagainya, maka yang setelahnya pun kata Bapak mendapatkan juga kemuliaan daripada orang-orang itu. Jadi mudah-mudahan kita dengan memperingati manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan khususnya daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, perempuan, laki-laki bisa mengorbankan harta kita, bisa mengorbankan diri kita demi membela agama yang disebarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengorbankan semuanya untuk menegakkan dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun minta maaf atau kepanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masykuran lakum. Ini pemberitahuan aja Habib Nuh bahwasanya dan Habib yang lain bahwasanya pertama kali yang pembukaan Majelis Al-Fiqh Fiddin setelah minta izin lawan Habib Umar itu yang membukanya Guru Juhdian Nur. Dulu acaranya di rumah ulun situ, jadi pembukaannya itu ya Guru Ahmad Juhdian Nur. Dan lalu Sidin berpesan non ulun nang kayak ini sampai akan lawan jamaah Sidin mungkin kau dibawa bulik, mudah-mudahan kau mengamalkan ini sebuting ini nah. Ajar Sidin bawai bebuhan jamaah itu jangan begaduh lawan Allah. Itu aja. Jangan begaduh lawan Allah, nyaman nam hidup Sidin. Jangan begaduh tuh tahulah. Orang Jawa aku udah tahu sekolah ya begaduh itu apa begaduh ya. Begaduh tuh jangan berkelahi hati kita lawan Allah, kayak apa aja, di mana aja, kayak apapun keadaan kita, jangan kita itu mengalahi, jangan berkelahi lawan Allah, hati kita tenang terus. Itu aja pesan Sidin. Yang mudah-mudahan kau mengamalkan itu sampai ke mati. Kemudian kau mengamalkan sampai ke mati itu bagus benar, karena selalu husnudzan terus lawan Allah, baik sangka terus lawan Allah. Jadi Sidin jangan begaduh lawan Allah. Nah itu aja. Kita bertahlil sedikit, yang banyak sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.